Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa berjumpa di pembelajaran daring ya, di pertemuan pertama pada pembelajaran daring materi pelajaran seni budaya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak mengingatkan untuk antum sekalian terlebih dahulu mengisi absensi di Google Form yang sudah Bapak kirim linknya di grup WA. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi tentang seni rupa murni daerah yang terkhusus mempelajari tentang materi melukis. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu KD 3.1-nya memahami konsep melukis. KD 4.1-nya membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami konsep dasar melukis dengan baik. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi alat, bahan, dan teknik melukis dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu membuat karya lukis dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi inti pada pembelajaran kita hari ini, yaitu seni rupa murni daerah. Apa itu seni rupa? Seni rupa adalah gagasan manusia yang diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu dengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang yang ditata dengan prinsip tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Secara singkat, seni rupa itu adalah cabang seni membuat karya ya. Jadi gagasan manusia yang diekspresikan melalui tindakan tertentu sehingga menghasilkan sebuah karya yang bisa dilihat dan dirasakan dengan diraba ya. Unsur-unsur seni rupa diantaranya tadi titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Itu pengertian seni rupa. Yang selanjutnya, cabang seni rupa menurut fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, seni rupa murni. Yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah seni rupa yang fungsinya sebagai keindahan saja. Contohnya lukisan, patung, kerajinan, hiasan, dan lain-lain. Sedangkan seni rupa terapan adalah seni rupa yang fungsinya bisa untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Contohnya apa? Batik, anyaman, kriya, keramik, gerabah, dan lain-lain. Nah, ini contoh karya seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang pertama, seni rupa murni. Ini ada patung ya, ada lukisan, ada kerajinan. Ini fungsinya hanya untuk keindahan saja ya. Itu seni rupa murni. Yang selanjutnya seni rupa terapan, contohnya batik ya. Batik bisa digunakan untuk pakaian ya, untuk sepatu, untuk tas, topi dan yang lainnya. Ada juga keramik ya. Selanjutnya ada juga anyaman. Ini anyaman bisa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ada juga gerabah. Gerabah itu dari bahan tanah liat ya, bisa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Itu perbedaan seni rupa murni dan seni rupa terapan. Selanjutnya ragam seni rupa murni daerah. Ya. Jenis seni rupa daerah diantaranya yang pertama seni lukis. Merupakan cabang seni rupa yang berdimensi 2. Artinya dimensi 2 itu hanya bisa dilihat di depan saja atau di satu titik. Ya. Apa itu artinya melukis? Melukis merupakan kegiatan membubuhkan cat pada media datar. Dari pembubuhan cat tersebut diharapkan dapat mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif. Ragam seni rupa yang kedua adalah seni patung. Seni patung merupakan cabang seni yang berdimensi 3. Nah, kalau dimensi 3 artinya bisa dilihat di semua arah. Ya. Membuat patung berarti membuat benda 3 dimensi dengan bahan, alat, dan teknik tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Itu dua ragam seni rupa murni daerah. Selanjutnya, gaya seni rupa daerah. Ya.
Gaya atau corak atau disebut dengan aliran seni rupa itu sangat beragam ya, sesuai dengan zamannya. Seni rupa daerah memiliki corak tradisional karena bahasan pertama kita membahas tentang seni rupa murni daerah. Nah, kalau daerah itu ciri khas dengan ketradisionalnya. Adapun gaya seni rupa tradisional terdiri dari dua gaya. Yang pertama, gaya primitif. Primitif itu diambil dari kata prima yang artinya pokok atau hal yang mendasar ataupun bisa disebut dengan sederhana. Jadi biasanya karya-karya seni rupa dengan yang gayanya primitif itu sederhana ya, mendasar atau pokok. Contohnya karya seni rupa pada masyarakat Asmat Papua. Nah, ini ya, contoh seni rupa primitif ya. Primitif itu sederhana gitu ya. Dan biasanya bentuknya itu berbeda dengan bentuk-bentuk yang kekinian gitu ya. Cenderung lebih aneh. Yang kedua, gaya klasik. Klasik itu mengandung pengertian kuno atau zaman dahulu kala. Contohnya Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan. Ini contohnya ukiran ya yang ada di candi, itu gaya dalam seni rupa daerah. Selanjutnya kita akan membahas satu ragam seni rupa daerah murni daerah, yaitu tentang seni lukis. Apa itu seni lukis? Dikatakan di awal tadi seni lukis itu merupakan cabang seni rupa yang berdimensi dua, artinya hanya bisa dilihat di depan saja. Melukis merupakan kegiatan membubuhkan cat. Membubuhkan itu mencoretkan, menggoreskan ya. Pada media datar. Media datar itu macam-macam. Bisa di kertas, kanvas, kaca ya, bisa di tembok juga, di triplek dan yang lainnya. Dan dari pembubuhan cat tersebut diharapkan dapat mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif. Itu pengertian seni lukis ya. Apa perbedaannya seni lukis dengan gambar? Nah, tentunya kalau gambar itu lebih cenderung ke media kertas saja. Tapi kalau lukis bisa di berbagai media. Selanjutnya, bahan dan alat. Bahan melukis dibedakan menjadi dua, yaitu cat atau tinta. Ada cat air, cat minyak, cat akrilik, tinta Cina, dan lain-lain. Ada juga bidang lukis. Ada kertas, kanvas, triplek, kaca, keramik, tembok, dan yang lainnya. Sedangkan alat, diantaranya kuas, pisau palet, sprayer, dan esal. Nah, ini contoh bahan dan media melukis. Ya. Ada cat air, cat minyak, ada cat akrilik, ada tinta Cina. Sedangkan media untuk melukisnya ada di tembok ya, ada di kanvas, di kertas, ataupun di kaca, ataupun banyak lagi media lukis yang lainnya. Selanjutnya alat melukis, ada kuas ya, dengan berbagai bentuk dan jenis. Ada pisau palet, jadi melukis itu tidak hanya dengan kuas, bisa saja menggunakan pisau. Ada juga palet, palet itu tempat menyimpan cat. Esel itu tempat menyimpan kanvas. Ada sprayer untuk menyemprot. Nah, ini contoh pisau palet. Selanjutnya teknik melukis itu diantaranya ada teknik akuarel, teknik plakat, teknik spray, teknik pointillis, dan teknik tempera. Yang pertama ini contoh teknik akuarel adalah melukis dengan cat air ya. Yang kedua teknik plakat, teknik melukis dengan sapuan warna yang tebal. Dapat terlihat ya warnanya tebal. Ada teknik spray, teknik dengan cara menyemprot. Ada teknik pointillis, teknik dengan menggabungkan titik-titik sehingga membentuk warna gelap dan terang. Dan yang kelima, tempera. Tempera itu teknik melukis pada tembok. Langkah-langkah melukis diantaranya yang pertama menyiapkan bahan dan alat. Jadi siapkan bahan dan alat yang diinginkan ya untuk lukisannya. Yang kedua menentukan gagasan. Contohnya kalian mau melukis alam, mau melukis tumbuhan atau benda mati yang lain atau yang lainnya. Yang ketiga membuat sketsa. Jadi sebelum melukis dibuat dulu sketsanya. Yang keempat mewarnai dan yang terakhir tentunya finishing ya. Nah, baik anak-anak, itulah materi singkat tentang seni rupa murni daerah dan seni lukis. Silahkan kalian perhatikan dan pelajari secara seksama. Dan jangan lupa kerjakan tugas kuisnya di Google Form. Terima kasih.